dulu Bu Mute. Resi. Kemudian setelah mute semua, Resi baru di rekaman sih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Lina termute kan itu, barusan Ambo juga termute kan. Oke. Ya. Kita ulang lagi. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul secara online di ruangan meeting kita ini. Dan semoga Bapak Ibu selalu berada dalam diberi kesehatan sehingga kita bisa mengikuti kegiatan kita dengan lancar. Dan agar kegiatan kita nanti sampai kira-kira sampai jam 12 ini berjalan dengan lancar, kita ucapkan terlebih dahulu basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Bapak Ibu, untuk pertemuan kita kedua ini, mungkin sebelum kita masuk kepada materi, saya perlu ingatkan lagi sedikit, yaitu yang pertama, kepada Bapak Ibu dimohon untuk tidak mengklik start record ataupun stop record, karena itu nanti akibatnya video-video kegiatan kita ini jadi terpotong-potong. Jadi untuk merecord itu sudah ada dilakukan oleh Bu Resi Pertiwi. Jadi mohon jangan di stop record kan. Kemudian yang kedua, selama penyampaian materi dimohonkan kepada Bapak Ibu untuk selalu memute-kan mikrofonnya agar penyampaian materi oleh trainer nanti dapat kita simak dengan jelas. Kemudian untuk Bapak Ibu yang nanti akan bertanya mengenai materi yang sudah diberikan, Bapak Ibu terlebih dahulu mungkin harus klik raise hand. Jadi nanti saya akan menyebutkan nama Bapak Ibu yang bisa nanti mengajukan pertanyaan. Baiklah Bapak Ibu, untuk materi hari ini itu ada 3 materi, yaitu yang pertama pengenalan Microsoft Teams dan cara membuat, mengumpulkan dan mengembalikan tugasnya. Itu akan disampaikan oleh Ibu Dra Imelda Yanti MPD. Kemudian yang kedua, cara membuat meeting akan disampaikan oleh saya sendiri. Dan yang ketiga nanti materinya tentang kelas notebook yang akan disampaikan oleh Ibu Resi Pertiwi. Nah, untuk yang pertama, materi pertama kita tentang pengenalan Microsoft Teams, kita serahkan kepada Ibu Imelda Yanti. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Lina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan semua. Semoga kita masih diberikan kesehatan yang baik dan terhindar dari bahaya COVID yang sangat kita takuti ini. Dan semoga kegiatan kita nanti akan lancar sampai akhir nanti. Oke, baiklah kawan-kawan, materi saya adalah tentang Teams. Tapi sebelum kita share screen, saya salut kepada kawan-kawan di hari pertama kemarin. Itu sudah ada tugas dari trainer kita yang pertama, Resi, dan ini sudah ada yang antusias sekali, sudah banyak yang antusias sekali. Sampai tadi malam saya jam 1, jam 12 masih membalas-balas gitu, membalas-balas WA pribadi yang menanyakan tentang tugas. Dan alhamdulillah ini sangat bagus sekali, sangat positif sekali seperti kata Pak Obed kemarin ya, antusias dari guru-guru se-Indonesia, termasuk kita di Tanah Datar. Terima kasih. Nah, nanti akhir kegiatan nanti akan kita bahas lagi. Tugas kita yang kemarin itu karena masih banyak yang ragu. Kemudian tugas hari ini juga akan saya terangkan nanti. Nah, jangan khawatir kawan-kawan. Baiklah, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Oke.
Saya akan mulai nanti dengan kita mulai dari awal sajalah. Kenapa? Karena ada beberapa kawan kemarin yang tidak hadir. Jadi mungkin untuk masuk ke tim sini kita mulai dari awal ini bagusnya. Kita ambil saja dari sini tab baru. Ini sudah sebentar. Ini saya sudah di screen ya. Aduh, hilang lagi suaranya. Sudah, Bu. Sudah tadi. Hilang. Sudah tadi, Bu. Nah, sebentar saya apa lagi? Menghilang barusan. Tadi sudah di screen saya ya? Oke. Sudah. Nah, ya. Nah, kita mulai dari awal. Sebagaimana kawan-kawan ketahui semua bahwa untuk masuk ke Microsoft Office 365 ini kita masuk dari office.com atau kawan-kawan dengan Office dengan portal office.com kan. Nah, ini sama saja. Jadi kita pilih nanti login 3. Maaf Bapak Ibu, sepertinya Ibu Imelda-nya terlempar keluar. Kita tunggu sebentar. Nah, kok mati nah? Kayaknya Ibu udah masuk Ibunya. Sepertinya Bu Yanti sedang mengalami gangguan sinyal, jadinya keluar masuk gitu. Ibu Resi? Bu Resi? Halo Bu Resi? Iya, tapi Halo nah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Resi, suaranya terlalu kecil. Screenshotnya sudah, tapi suaranya terlalu kecil.
Kecil nih. Oke. Oke. Lanjut Bu Oke. Resi. Oke. Oke, kita lihat kalau kita masuk ke office.com, maka kita akan muncul seperti ini ya, Bapak Ibu. Maka kita buka Microsoft Teams ya. Jadi ini tampilannya per hari ini kayaknya baru, beda dengan yang kemarin ya. Maka kita buka Teams. Atau kalau Bapak Ibu sudah mendownload di PC masing-masing ya, tinggal dibuka saja Microsoft Teams-nya. Kita tunggu sebentar. Oke. Nah, seperti ini. Ini karena saya sudah sering sign in, masuk bolak-balik gitu ya. Jadi dia otomatis masuk ke tampilan saya. Oke, sebentar Ibu Yanti. Ya, Bu. Oke, Bapak Ibu, kita tunggu Ibu Yanti sebentar ya. Kita cancel aja ini dulu. Oke, Bu Yanti udah masuk. Oh iya, jadi lama ya. Saya ngomong sendiri dari tadi. Iya. Oh, kami udah di chat tadi. Oh ya. Ada masalah SIM-nya. Jadi nanti telepon aja ya sih. Telepon aja. Oke. Ibu belum masuk ke screen Ibu kan? Belum kan? Oke. Nah, jadi Ibu terlempar, Ibu ngomong dari tadi sendiri. Kami juga menunggu Ibu dari tadi. Iya. Sudah, Bu. Sudah sih. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu sudah sampai di pertemuan. sudah jauh jalan Ibu ini. Kenapa hilang suaranya gitu? Oke, Mbak taruhlah enggak apa ya kawan-kawannya. Iya, Pak. Iya, Pak. Ulangi lagi. Ya, terpaksa ulangi lagi ya, karena saya sudah bicara sendiri dari tadi. Jadi dari awal masuk ke sini sudah bisa kan semua masuk ke layar Microsoft Office ya. Kita masuk dari office.com. Bisa juga kita masuk dari portal, ini sudah bisa semua kan. Nah, kita lampaui ini dulu. Nah, jadi setelah masuk ke office.com di sini, ya, coba atau diulang saja ya. Nah, Bapak dan Ibu bisa masuk dengan office.com atau portal office.com seperti yang kami berikan. Nah, kita pilih saja yang ini, Office 365. Oke. Nah, ya. Ya. Oh, gitu ya. Kurang terdukung. Oke. Kok hilang suaranya? Suaranya enggak ada. Hilang ya. Ibu. Ya. Jadi yang tadi kurang masuk Ibu sih. lagi. Tadi Ibu share-nya Teams. Jadi yang nampak Teams Ibu aja, bukan Chrome. Jadi Ibu masuk lagi, pilih desktop. Desktop kan? Ya, Ibu pilih desktop ini sekarang. Desktop. Yang tadi tunggu dulu. Oke. Nah, di sini kan ada 3 nih, entire Belum screen. nampak, Bu. Enggak, belum ada. Belum muncul. Iya, Ibu pilih yang di Chrome tab kan? Jangan yang di Chrome, Bu. Di application window. Chrome, Bu. Di application window. Desktop aja yang paling nomor 1 kalau nggak salah, Bu. Iya, entire screen di sini namanya. Itu aja. Ya, itu aja lah. Gitu.
Kemarin Ibu masuk di Chrome tuh. Karena emang terbuka itu, jadi kalau sekarang yang terbuka yang lain. Oh bukan yang gitu. Teams-nya terbuka. Ya, Oke, ini Bu. sudah masuk saya? Sudah ya? Sudah. Sudah. Oke. Berarti kita lihat lagi yang new tab tadi ya. Enggak apa-apa ya, Ibu ulang ya. Nah, Bapak dan Ibu nanti Ini yang tampil, oke, dah Bu. ya. Nah, Ya. jadi Bapak dan Ibu nanti masuk di office.com boleh atau di portal office.com. Nah, nanti kita pilih yang ini. Bu Yantinya bermasalah sinyal lagi, Bu Resi. Keluar. 360. Oh, yang itu merah aja, Bu, ya. Halo, ini suara Ibu Imelda Yantinya nggak kedengaran nih. Iya, sepertinya Ibu Imeldanya terlempar lagi, Bu. Fotonya juga nggak nampak, tayangannya Iya. juga nggak nampak. Iya, Bu. Kayaknya ada masalah Iya, sinyal di sinyal sana. kita ya. Iya. Di Ibu Imeldanya bermasalah sepertinya. Oh, Bu. Bu. Oh, Bu. Oh. HP, Bu, carian. Iya, belum ada dengar materi apapun dari tadi. Nah, ya. Ini bermasalah kita masuknya ini kawan-kawan. Ini sudah? Sudah nampak layarnya? Belum, Bu. Belum nampak? Belum, Bu. Masih gambar Ibu. Masih. Belum, Bu Yanti. Ya, kenapa itu ya, Pak? Padahal saya berkali-kali ini saya masuk. Sinyal. Atau ada pengaruh dalam keadaan berduka, Bu Yanti? Iya. Bisa didengar? Sudah, Bu. Sudah di layar saya? Sudah. Saya ganti dengan ini? Ada selamat sudah, Bu. pagi? Sudah. Sudah, Ya. sudah. Nah, kita anggap saja ya, mungkin karena tadi download itu, loading lagi, mungkin langsung yang nampak saja Ibu terangkan ya. Taruhlah sekarang Bapak-Bapak, hilang lagi. Aduh, gimana ini? Ada, Bu. Ada? Masih, Oke. Bu, masih. Oh, masih. Masih. Oh ya, takutnya hilang. Kalau hilang, bilang aja ya sih. Iya, Bu, Bu. hilang gitu ya. Kalau hilang resi telepon. Resi telepon. Oke. Berarti kita langsung masuk ke fitur semuanya di sini. Jadi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang hadir kemarin, setelah kita klik office.com tadi, maka akan masuk kita ke tempat kita masuk dengan akun, kemudian kita masuk dengan password kita sendiri, dan sampailah kita di layar yang ada semua fitur ini. Hari ini fiturnya ini agak berbeda tampilan, dia vertikal ke bawah, dan jangan khawatir, biasanya kan dia menyamping seperti ini, ya kan? Nah, jadi kita coba masuk di Teams. Nah, di Teams kalau di layar di sini kita cari dulu di sini. Oke, ini Teams. Ini agak lama sedikit karena mencari kelas yang sedunia di sini. Nah, sekarang kita sudah berada di kelas kita. Di kelas kita, di sini yang harus kita pahami di Teams, di Microsoft Teams ini, kita bisa lihat di sini, ini adalah semua kelas yang ada kita di dalamnya, yang kita bikin sendiri, atau yang siswa, atau yang orang lain mengajak kita bergabung. Nah, contohnya kita adalah yang kelas diseminasi IER ini kan. Nah, kawan-kawan semua untuk pengawas mungkin sudah punya 2 kelas hari ini, pengawas penggerak tanda data dan pengawas dan kelas diseminasi.
Sedangkan untuk guru-guru yang baru punya akun itu sudah punya guru penggerak tanah datar dan ada kelas diseminasi. Nah, uniknya kemarin siswa-siswa kami yang sangat cerdas itu sudah bikin kelas sendiri. Contohnya Ulfa Armayeni, ada Pak Rahmatullah, ini sudah bikin kelas sendiri yang memasukkan saya di dalamnya. Makanya dia muncul di sini di kelas saya, di ruangan saya. Nah, sekarang yang harus kita pahami di dalam layar atau fitur-fitur yang ada di Microsoft Teams kita ini adalah yang pertama adalah kotak ini. Kotak yang ada pena ini gunanya adalah untuk jaringan pribadi. Nah, japri-japrian kita. Nah, jadi saya sudah coba dengan Bu Busna ini ya. Nah, ternyata saya tadi terlempar keluar. Sekarang saya coba lagi, saya klik Ulfa Armayeni. Nah, ini Ulfa kan ada Uli dan sebagainya. Nah, kita tahu kawan kita adalah yang Armayeni 136, kita klik itu. Nah, sekarang saya berada di japriannya Ulfa. Nah, ini kalau kita mau cerita-cerita, ya mungkin kita berdua saja yang tahu. Nah, maka kita tulislah di kotak yang di atas nih kita cari. Dia akan muncul nanti notifikasinya di chat di sini. Di sini saya pakai bahasa Indonesia, obrolan. Nah, lalu kita lihat lagi, ini ada foto kita sendiri. Nah, foto kita sendiri di sini, kawan-kawan banyak yang masih ada inisial namanya di sana, berarti foto cantiknya belum keluar. Bagaimana cara merubah foto cantiknya? Klik saja gambar itu, maka kita klik change picture di sini kalau yang punya berbahasa Inggris ya. Nah, kita ambil ubah gambar. Ubah gambar, nah lalu kita unggahlah foto-foto mana yang terbaik di sini, yang lengkap kita, ya enggak? Nah, ini kita ganti di sini foto kita unggah. Nah, ini karena saya tidak mau mengganti hari ini. Oke, kemudian lagi, ada lagi kalau kita lihat activity. Kawan-kawan yang berbahasa Inggris ini activity, tulisannya aktivitas. Ini ada semacam notifikasi pemberitahuan kepada kita bahwa kawan-kawan yang punya grup dengan kita atau yang kita buat grupnya atau dan sebagainya macamnya ini ada semua histori kegiatan mereka ada di sini. Layarnya pas sih? Halo? Halo sih? Sudah pas, Bu. Pas ya? Nah, saya takutnya saya ditinggalkan ini, saya ngomong sendiri. Oke. Jadi kembali kita lihat tim ini. Kalau tim itu di bahasa Inggris kita kan teams tulisannya ya. Nah, kalau kita lihat tim semua, ini all team di sini kalau sama kawan-kawan ini all teams. Nah, kalau kita semua yang tadi, kan banyak sekali nih. Kalau Bapak dan Ibu nanti sudah jadi jadi trainer juga, ini banyak sekali ini dan crowded kan. Nah, maka kita ingin menyembunyikannya. Contoh, ini karena Bu Nani tidak ada di lokal kita, ini kita sembunyikan sebentar ya. Kalau Bu Ulfa nanti dia marah sama saya. Oke, kita sembunyikan. Nah, maka hilang dia. Nah, nanti dia ketemu di sini, hide team. Kita klik lagi, maka akan muncul dia. Ini bermasalah lagi dia nih keluar. Nah, jadi untuk ini kan dia kita hide-kan tadi, maka kita tampilkan lagi. Nah, muncul lagi timnya Sinani di sini. Nah, silakan nanti kawan-kawan bereksplorasi seperti itu. Nah, sekarang kita ada titik 3. Kalau kawan-kawan ketemu dengan titik-titik 3, seperti di sini banyak titik-titik 3 itu, tolong mohon itu diintip-intip karena itu ada banyak hal di sana. Contohnya untuk tugas saja di sana terletaknya. Kalau di HP saya, di laptop saya, itu kawan-kawan mungkin sudah ada di sini. Nah, di kalender juga, kalender ada di sini. Nah, kalender. Nah, untuk tugas kita masuk ke tugas ya. Untuk tugas nanti kita pilih dulu. Kita misalnya mau mengerjakan tugas yang ada di kelas kita sekarang. Maka kita klik 1, lalu next. Nah, kan nampak itu tugas di sini. Tugas pertemuan 1, tugas pertemuan 2 yang nanti akan saya pindahkan ke pertemuan 2 karena ini terletak di jurnal baru kan. Nanti saya pindahkan ke sana. Ini
Ini nanti kawan-kawan kerjakan dengan cara yang akan saya terangkan nanti. Karena ada kawan-kawan yang mengerjakan, tapi bingung, saya sudah kerjakan, lalu kata saya kosong, masih kosong. Nah, karena belum tahu apa yang harus kita klik untuk menyerahkan tugas itu. Nah, ini untuk tugas. Untuk kalender, nah nanti akan diterangkan lagi bagaimana cara membuat rapat. Kalau kita ingin misalnya, nanti kan kawan-kawan dapat tugas dari kami, membuat rapat pula kecil-kecilan seperti ini. Kawan-kawan jadi host, jadi penyelenggaranya, dan ada anggota nanti cukup 5 orang saja lah. 5 orang saja untuk membuat rapatnya. Nanti akan saya terangkan setelah kita membuat. Nah, masih aman ya sih? Ya, masih aman ya? Masih aman, oke. Kemudian ini nanti kita coba ya menerangkan nanti membuat rapat itu. Sekarang kita masuk ke apakah kita ingin bergabung dengan tim atau kita membuat tim. Nah, pada awalnya kawan-kawan kan sudah kami bikinkan kelas guru penggerak dan ada kelas diseminasi. Ini yang kita ajarkan waktu itu bagaimana bergabung ke kelas. Nah, waktu itu kawan-kawan untuk bergabung menggunakan kode kan, kode yang diberikan oleh penyelenggara. Begitu juga nanti kawan-kawan yang mau bikin tugas membuat kelas. Nanti bikin lagi bagaimana cara supaya ada kawan yang berempat itu bisa bergabung dengan tim kita. Nanti kita kasih tahu caranya ya. Sekarang kita coba dulu membuat tim. Kita buat tim. Ini di sini akan ketemu 4 kotak di sini. Ada kelas. Nah, kalau ditampilkan kawan kan ada kelas ya. Nah, ada komunitas pembelajaran profesional, ada staf dan ada lainnya. Nah, kalau kita ingin membuat kelas yang untuk kebutuhannya pendidikan, kita buat di tempat ini. Nah, kalau kita misalnya ada kegiatan MGMP, nah kita kelasnya dengan memakai kotak ini. Dan ini dipakai oleh kepala sekolah misalnya kalau dia ingin membuat kelas lagi dengan wakil-wakilnya. Nah, silahkan nanti di sini. Dan ini mungkin ada komunitas lain, klub-klub lain itu, kelompok belajar lain yang olahraga dan sebagainya. Silakan. Sekarang kita pakai yang ini dulu. Kita buat tim sekarang. Ini sudah banyak yang pinter ya. Misalnya timnya kita buat tim apa ya? Tim praktek aja ya, atau kelas kelas berapa? Ini kita beragam ini. Kelas 10. Lupa. Ada orang ada orang SMA ya, ada SMK semua di sini. Nah, nanti bisa saja channelnya bisa dibuat, bisa tidak saja ya. Kita coba. Ini adalah tambahan keterangan tentang kelas IPA itu bagaimana. Kita berikutnya. Nah, kita cari siswa. Nah, cari siswa tentu yang sudah punya akun, karena nanti mungkin diharapkan sekolah-sekolah akan deploy ya, akan membuat juga untuk akun siswa di sini. Nah, yang ini kita pura-pura saja siswa kita ada dalam ruangan ini ya. Tapi yang harus masukkan nanti untuk tugas kawan-kawan, masukkan di sini kami dulu sebagai siswa. Berarti ada Bu Resi misalnya. Nah, jadi di kelasnya masing-masing nanti untuk kelasnya kita kan udah bagi-bagi ini jatah saya, masukkan saya di sini. Jatah Bu Resi masukkan, jatah Bu Lina nanti Bu Lina yang masukkan sebagai anggota supaya nanti kami bisa mencek. Nah, tambahkan. Nah, gitu juga yang lain nanti tambahkan kawan kita yang 4 lagi. Misalnya kawan yang 4 siapa lagi? Bu Hasniati misalnya. Hasniati. Nah, langsung ketemu di sini. Nah, tambahkan dan seterusnya. Nah, khusus untuk guru, ini adalah yang kita tambahkan orang kalau kita ada memasukkan misalnya orang yang kita mau seperti saya. Nah, saya memasukkan Bu Ref misalnya karena dia guru saya. Ya, ada orang yang bisa membantu kita dalam kegiatan nanti kita masukkan sebagai guru.
kita cari pula guru misalnya di sini. Kalau Bu Ref nanti banyak nanti ya, jangan Bu Ref. Nanti gurunya misalnya Lina misalnya, Erlina Susanti ya, ini mungkin namanya. Nah, ini kita tambahkan di sini. Nah, lalu sudah ada siswa, sudah ada guru, cukup 5 saja besok ya. Kita tutup ini. Kita tutup. Nah, lalu kita bikin kelola tim kita ini. Kita kelola timnya, misalnya kita kelola dulu. Nah, kalau kita nanti akan ketahuan nanti kawan-kawan memasukkan saya dan memasukkan guru akan nampak di sini. Nanti tambahkan kawan-kawannya, ada tamu. Nah, jadi yang akan kawan-kawan screenshot nanti adalah yang ini, yang dikelola ini nanti untuk tugasnya. Ya. Bisa juga di sini tambah anggota juga bisa di sini. Nah, kemudian ada di sini kita mengedit tim. Nah, saya mau misalnya kelas IPA nih saya tambahkan kelas 10 IPA 1. Ada enggak seperti itu? Misalnya gitu ya. Saya lupa masukkan IPA 1-nya. Nah, halo. Ya, ada bermasalah suara apa itu, tapi enggak apa-apa. Kita mau edit namanya tadi kan. Nah, kita sampai ke bawah ini. Kita sampaikan ke bawah, kita perbarui. Nah, kan itu kemarin ada yang tanya, saya edit nama kelasnya kok enggak bisa. Jadi sebaiknya memang mengeditnya di laptop ya, karena di HP kita coba memang kemarin kita terkendala mengeditnya. Nah, lalu saya mau misalnya saya mau edit lagi misalnya gambar ini. Kok enggak ada KX itu kan enggak bagus itu ya. Nah, jadi bisa kita ambil yang gambar di sini. Bisa juga kita ambil dari unggahan. Ya, nanti saya unggah saya takut hilang lagi. Nah, silakan kawan-kawan coba ya. Kita ambil dari sini saja. Supaya apa? Saya mau gambarnya misalnya gambarnya IPA ya. Kalau IPA ini mungkin lebih cocok. Nah, maka saya perbarui. Nah, jangan lupa klik perbarui. Maka dia akan tersimpan foto yang kita inginkan. Nah, jadi kemarin ada foto diri juga ditampilkan ya. Nah, silahkan. Kelompoknya nama kelompok pribadi namanya. Oke, ini kemudian di sini kawan-kawan bisa punya channel kan ini yang default ini. Default itu otomatis ya, otomatis ada. Nah, sekarang kita mau menambahkan saluran lain, channel lain gitu. Maka kalau namanya salurannya kita kelola lagi. Maaf, ini yang di umum ini ya, yang kita kelola ya. Sorry, saya mau menambahkan ini dulu. Saya tambahkan saluran di IPA 1. Di IPA 1 kita tambahkan salurannya. Nah, saya mau menambahkan ada materi 1. Nah, itu nanti yang akan di sana kita berdiskusi nanti. Kalau kami sama kawan-kawan kan ada pertemuan 1 kan. Misal kalau di sekolah kita bikin materi 1. Maka kita tambahkan. Ini dapat diakses oleh semua orang yang ada di tim. Nah, kita klik saja di sini supaya ada dalam daftar saluran dia. Oke, maka sudah muncul materi 1. Ya. Materi 1 tadi. Nanti kita edit saluran ini, saya lupa kasih 1. Materi 1 misalnya. Nanti ada materi 2 dan sebagainya. Oke. Nah, ini sebelum masuk ke materi ini kita lihat di general dulu. Di general di sini maksudnya bahwa semua anggota yang sudah kita masukkan ke kelas-kelas 10 IPA 1 itu ini bisa chattingan, bisa merespon-respon kita di sini.
ada melihat postingan dan sebagainya macamnya. Tapi kalau kita misalnya buat salurannya nanti misalnya kelas IPA 1 kelompoknya kita bagi lagi misalnya 10 kelompok. Ada kelas IPA 1 bunga mawar atau apa nama kelompoknya di saluran ini. Maka nanti yang saluran tersebut hanya bisa dilihat oleh yang anak yang ada yang di dalam kelompok tersebut. Sekarang di umum adalah memang umum yang bisa melihat. Nah, di sini nanti silakan kita menambahkan, mencet-cet di sini sudah pinter semua kemarin. Ada menambahkan file. Nah, karena apa ya? Karena kasusnya mungkin sinyal lagi kurang bagus, maka tidak dapat mengakses file Anda. Harusnya nanti akan keluar di sini kita bisa memposting di sini, mengunggah ya. Harusnya seperti itu. Nanti boleh dicoba di tempat kita masing-masing. Ini karena saya mungkin lagi bermasalah saja. Nah, di sini nanti ada kelas buku catatan kelasnya akan diterangkan Bu Resi nanti. Ada tugas nanti akan kita share di sini, termasuk nilai anak-anak nanti. Nanti bisa kita lihat di kelas diseminasi kita bagaimana kami mengirimkan tugas dan bagaimana pula bentuk nilai kawan-kawan kalau ada yang sudah menyerahkan tugas dan kami berikan nilai. Akan ada nanti di kelas diseminasi. Nah, sekarang kita coba membuat materi di ini. Karena ini akan kawan-kawan masukkan nanti sebagai tugas. Kita coba ya. Di materi ini kita buat di saluran di channel materi. Ini adalah klik format ini dulu. Supaya kita menulis agak panjang. Nah, contoh misalnya di IPA ya. Judulnya apa ya ini? Saya bahasa Inggris yang tahu. Apa judulnya? IPA 1 berarti judulnya oh jadi bingung saya nih. Saran-saran sih, apa judulnya kalau IPA sih? Apa judulnya? Judulnya materi 1 tuh, materi 1. Oke, itu saja dulu. Materi 1 di sini. Kemudian kita kasih perintah di sini ke materi 1, tontonlah video berikut ini dan berikan komentar di tempat yang disediakan ya, di bagian chattingnya ya, di kolom obrolan gitu. Nah, chattingnya. Tapi nanti kita akan memasukkan video di sini. Nah, untuk video, klik yang angka 3, yang titik 3 di sini. Maka mohon Pak yang lagi di mute mikrofonnya. Ya. Maka di sini ternyata tempatnya YouTube belum ada di sini. Kawan-kawan tulis saja di sini. YouTube. Nah, ada video di sini. Maka kita cari video yang berhubungan dengan IPA. Apa materi yang akan kita berikan di materi 1 videonya. Nah, contoh misalnya, ini saya contohkan saja ya. Saya contohkan saja karena kita tidak bisa mendownload video, hanya kurang bagus. Nah, saya contohkan di sini di kelas praktek ini. Ya. Di kelas praktek, nah saya bikin seperti ini. Tontonlah video berikut, tambahkan tanggapan di kolom komentar. Maka saya masukkan di sini videonya. Dia akan masuk sendiri di sini. Dia akan masuk sendiri di sini karena tidak bisa kita cobakan hari ini. Nah, lalu kita ingin misalnya tampilan dari satu tadi ya. Kelas IPA 1. Kita ingin tampilan ini misalnya agak lebih bagus tampilannya. Maka
kita klik bentar. Kita klik kalau di sana pengumuman announcement ya. Kalau kawan-kawan berbahasa Inggris announcement klik. Ya. Nah, nanti akan ada nanti kita pilih gambarnya di sini. Pilih ilustrasi. Nah, kita ingin yang mana yang jadi background dari materi satu ini. Mungkin saya pilih yang ini. Nah, kita klik. Nah, ini jadi cantik dia. Nah, maka kita ketik judul di sini. Judul di sini, materi satu tadi ya. Satu tadi. Oke, nah perintahnya subjudulnya ini. Salah kamar saya bikinnya. Oke. Nah, subjudulnya itu. Berarti nanti kita memasukkan video ke dalam ini. Nah, coba-coba kita tes-tes saja ya, bisa nak? IPA, kalau IPA ada apa ya? Ada masukan dari kawan-kawan. Kalau IPA kita bikin kelompoknya, berarti kita mau bikin hand sanitizer gitu. Cara membuat hand membuat apa yang ada di dalamnya. Membuat ini di rumah. Kita coba ya. Saya. Nah, cara membuat hand sanitizer di rumah misalnya. Nah, maka kita langsung klik kirim. Nah, itu dia. Jadi saya lagi bersahabat sinyal dengan saya di sekarang. Nah, ini nanti kawan-kawan ini akan menjadi di screenshot ini. Ini masukkan nanti ke dalam tugas yang halamannya telah kami tentukan. Nah, ini screenshot saja. Kalau di laptop kita pakai yang screen capture seperti ini ya. Ada gambar foto ini di-download dulu. Screen capture namanya. Kalau di HP berarti mudah sekali. Screenshot ya, screenshot. Oke, sudah masuk yang ini, berarti kita tugas ini sudah. Nah, maka kita sekarang mencoba bagaimana membuat rapat. Membuat rapat, kita masuk di kalender dulu. Bunda, maaf Bunda. Iya, kenapa? Tolong Bunda, kursornya itu digoyang-goyangkan Bunda, karena nanti kadang kursornya berpindah itu kita nampak di mana gitu. Jadi misalnya Bunda pindahkan digoyang-goyang gitu. kursornya gitu Bunda. Jangan di AA. Oke, makasih. Ini rapat baru. Kita bikin rapat baru, ya. Sorry, rapatnya Bu Lina, Bu. Ibu sampai sorry. Maaf. Nah, itu kan. Nah, jadi saya hajar punya orang lain. Oke, berarti sampai di sana saya ya. Memberikan tugas lagi sih. Ya sih, tugas lagi ya. Cara menyerahkan tugas. Oke, tinggal bahan saya sedikit lagi kalau begitu. Di sini kita masuk ke semua tim dulu, all teams. Kawan-kawan klik all team ya. Nah, coba di sini cara membuat tugas lah dulu. Ini kawan-kawan kan sudah diberikan tugas oleh kami. Kami cara membuatnya karena nanti kawan-kawan kan bikin juga tugas untuk siswanya. Nah, maka di sini diklik di tugas. Bagusnya di pertemuan 2 saya langsung postingan atau di sini saja. Ya, ini dulu lah. Nanti create tugas. Ini bisa ada 3 pilihan di sini. Bisa dari tugas yang sudah ada kita ambil kembali dari from existing. Bisa juga berupa kuis nanti. Ini kuis akan diterangkan besok.
Nah, bisa juga dalam bentuk seperti yang kami berikan 2 hari ini. Nah, ini kawan-kawan nanti masukkan judulnya seperti yang kemarin. Jadi supaya lebih mudah, buat dulu Word-nya di sini. Kalau saya begitu ya. Nah, kita bikin Word-nya dulu di luar itu. Lalu nanti kita masukkan tugasnya, misalnya tugas pertemuan 1. Tadi kan tugas pertemuan 1. Pertemuan 1. Nah, padahal ini di kelas saya. Nah, ini kita masukkan instruction-nya. Buatlah dan sebagainya, buatlah kelas dan sebagainya. Nah, itu ya. Dan sebagainya, buatlah kelas di Teams. Seperti tugas yang ini. Ini nanti terlalu lama dan seterusnya. Nah, di sini kita tambah resource-nya. Dari sini nanti kawan-kawan akan membuatkan nanti di mana murid kita nanti menyerahkan tugasnya. Jadi karena di sini misalnya sudah ada, ambil saja langsung di sini formatnya. Atau kalau tidak ada misalnya kita bikin file sendiri. Nah, kita buat dari dokumen misalnya. Nah, apa namanya? Penyerahan tugas. Nah, ini akan di-attach nanti di sana, lampirkan. Nah, penyerahan tugasnya di sini nanti, ya. Berarti nanti ini kali apanya ya, nggak apa-apa. Hanya itu laptop saya lompat-lompat. Nah, sekarang kita bikin. Seperti yang kami bikin tadi, silahkan anak-anak atau kawan-kawan lah dulu ya. Atau ini saja. Tugas pertemuan 1. Pertemuan 1. Nah, buat namanya. Kemarin kan kami kasih template-nya ya. Template-nya dikasih. Nah, seperti itu. Kemudian institusinya kalau anak-anak berarti kelas berapa gitu kan. Nah, nanti tambahkan di bawah link PowerPoint. Kemarin PowerPoint ya. PowerPoint udah campur-campur tugasnya. Link kelas yang dibuat. Nah, linknya nanti di-copy ke sana. Atau misalnya kita minta lagi screenshot-nya. Screenshot-nya kita minta. Silakan nanti di screenshot, lalu fotonya ditambahkan di sini, diapakan di sini. Nah, kawan-kawan nanti hati-hati. Kan ini kan cara kita membuat baru. Kalau kita menjadi guru menyerahkan ke anak-anak kan. Maka kita tutup dulu. Kita tambahkan di sini points-nya 100 misalnya. Apakah ini 1000. Apakah pakai rubrik silahkan. Rubrik bisa kita ambil dari bahan kita. Ini kelas diseminasi tugasnya ini. Yang ini kita assign, kita tugaskanlah kepada semua orang, semua siswa tugasnya. Misalnya begitu. Kemudian lagi tugas ini harus selesai sekarang tanggal berapa? 8. Nah, kita memberikan tanggal 8, maka sesuai tugas kami misalnya tanggal 11 diserahkan tentu tanggal 11 sampai menjelang jam 12. Nah, kalau jam 12 nggak diterima lagi, misal seperti itu ya.
Nah, ini kita setting tempatnya di mana, di channel mana kita bagikan. Nah, karena pertemuan 2, maka kita ambil pertemuan 2. Nah, seperti itu. Nah, sudah. Nah, kalau misalnya kawan-kawan belum ingin, misalnya ini masih mau saya perbaiki, nanti simpan dulu. Tapi kalau sudah merasa, oh, sudah apa ya, ini penyerahan, maafkan ya, hanya laptop saya lompat-lompat. Nah, kalau kita merasa ini sudah oke, sudah oke. Nah, kita assign saja. Maka akan nampak nanti tugas yang kita berikan untuk anak-anak kita di pertemuan 2. Oke. Di jalan-jalan ya. Saya masih berada nih di apa? Saya masih direspon. Saya takut ditinggalkan. Belum masuk dia. Ya. Belum keluar tugasnya sih. Belum ya. Nah, kita tunggu saja. Mungkin dia masih jalan mungkin. Nah, itu tentang kalau kita membuat tugas. Nah, sekarang bagaimana kalau kawan-kawan mengerjakan tugas? Kita coba lagi. Kita lihat tim, semua tim. Mengerjakan tugas berarti di saya harus kerja mencontohkan ke kawan-kawan di kelas yang lain. Nah, Resi sudah membuatkan tugas untuk saya. Kenapa saya harus bekerja begini? Karena di tempat kalau kita yang membuat, turn in-nya tidak muncul, penyerahannya tidak muncul. Tapi kalau kita masuk ke seakan-akan kita siswa ya, kita yang mengerjakan, Resi bikinkan untuk saya, maka muncul ini. Nah, ini mungkin kejadiannya kemarin, kawan-kawan sudah dibuat Uni, tapi kok masih kosong, karena tune in-nya tidak jadi tidak diserahkan, tentu ya tidak ada, walaupun sudah dikerjakan. Jadi kawan-kawan mengerjakannya begini, ini tugas yang kita bikin, taruhlah saya bikin ini tadi kan, maka yang saya bikin tadi ini di buku tugas yang pakai nama ini, di sini kita klik. Nah, kita klik, nah ini dia kan, ini kebetulan sudah kami coba-coba tadi. Nah, yang ini nggak bisa langsung diisi. Ini nggak bisa langsung diisi. Nah, harus edit dokumen dulu. Edit dokumen. Editnya di sini aja. Oke. Lancar sih. Nah, namanya misalnya tadi Ulfa dari SMK 1 instansinya. Link PowerPoint online-nya klik di sini. Nah, kemarin juga ada bermasalah kawan-kawan yang link PowerPoint-nya terlalu panjang ya, terlalu panjang. Nanti kita bisa belajar yang belajar kita menyingkat dengan pakai GG itu yang seperti diajarkan oleh Resi yang kemarin. Lalu kawan-kawan yang mengerjakan kursus mandiri misalnya yang sudah ada 3 kursus yang dikerjakan itu minimal ya untuk wajib. Untuk yang lainnya boleh ditambah-tambahkan itu tambah bagus. Maka link transkrip kursusnya di sini ditambahkan. Boleh enggak screenshot-nya? Boleh. Jadi link transkrip kursus atau screenshot-nya. Nah, ini boleh nanti ya. Silakan kawan-kawan nanti mengumpulkannya seperti itu. Oke. Nah, silakan. Lalu kita sudah selesai kita bikin, linknya sudah kita catat, sudah kita pindahkan ke sini, kemudian ini juga screenshotnya sudah kita kirim, sudah kita pastekan ke sana. Nah, ini ada yang bertanya tadi, bagaimana cara menyimpannya katanya. Ini tersimpan secara langsung. Ini kan disimpan ini. Jadi waktu kita bekerja, dia juga ikut bekerja di sana. Itu istimewanya Teams ini. Kemudian kita close. Nah, setelah kita close, baru kita tune in. Nah, jadi kejadian kawan-kawan, ada yang men-tune in, misalnya sudah di-tune in. Ternyata ada yang kelupaan. Ada kemarin tuh, ada juga. Linknya mana? Kata saya, linknya belum. Maka nanti akan tertulis di sini, kita masuk lagi. Kita cobakan ya, enggak apa-apa ya. Masih ada waktu saya sih. Masih sih. Masih ada waktu untuk Ibu.
Sudah lewat, Bu. Oh, sudah lewat. Oke, enggak apa-apa. Jadi nanti ada undo di sini ya kawan-kawan. Undo tune in. Silakan nanti ulang lagi bikin apanya, tambahkan, edit lagi, lalu di undo. Nah, nanti kita tanya saja langsung nanti. Oke. Kira-kira itu jatah saya. Silakan saya kembalikan karena waktu saya sudah habis. Saya kembalikan ke Resi dulu kepada moderator. Elina ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, silakan. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Bu Imelda Yanti untuk materi yang ditampilkan. Pasti Bapak Ibu akan banyak mengajukan pertanyaan karena ini juga merupakan salah satu tugas yang akan dibuat nanti. Jadi silakan untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya, tolong diklik raise hand-nya terlebih Saya dahulu. masih berbagi layar. Masih, Bu. Oke. Masih. Oke. Silakan. Bapak Fetriadi. Silakan Bapak Fetriadi di-unmute-kan mikrofonnya. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari SMA Negeri 5 Bukit Tinggi, Bu. Iya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ini betul-betul bermanfaat bagi kita ya, Bu ya. Iya. Tapi kan sebagian guru dengan faktor usia kan masih meraba-raba. Jadi nanti Bu sebaiknya dilampirkan file handout-nya Bu, langkah-langkahnya itu seperti apa. Itu saran saya Bu. Sudah Ya, Bu? Pak? Oke. Ya, terima kasih, Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langkah-langkahnya boleh Pak. Atau japri saya juga boleh Pak. Saya call nanti. Saya tahu nanti. Masukkan aja secara umum Bu. Jadi boleh semua kawan. Mungkin kawan ada yang segan Bu, ya kan? Nggak mau ya kan? Ya. Oke. Ya, Bu. Makasih Pak Bu. Petriadi sarannya. Baik, Bu. Ya, silakan yang lain. Oke, masih ada Bapak Ibu yang mau bertanya? Yang penting kawan-kawan bisa mengerjakan tugas dan menyerahkan. Nah, itu dulu. Nah, itu kata kuncinya. Kemudian yang kedua, yang pertama tentu bikin kelas. Kemudian masukkan kami narasumbernya masing-masing ke kelas itu sebagai siswa. Nah, lalu ada nanti kegiatan bikin rapatnya yang akan diterangkan nanti oleh Lina atau Resi. Iya, nanti juga harus ada memasukkan materi ya, Bu ya? Iya, dalam masukkan, kelasnya. Nah, di kelasnya masukkan materi seperti Ibu tadi. Seperti saya, maaf, saya tadi. Jadi Ibu juga kita ya. Oke, ada yang lain? Baik, Bapak Ibu, masih ada yang mau bertanya? Atau enggak jelas sama sekali gimana ini? Atau sudah sangat jelas ya karena Ibu tadi benar-benar detail menjelaskannya. Jadi Bapak Ibu yang lain sudah paham. Sudah Bagaimana apa Bapak ya? Ibu? Sudah enggak masalah. Kalau enggak masalah nanti kita pindahkan. Ya, nanti juga Ibu akan memberikan mungkin filenya atau mungkin tutorialnya, video tutorialnya Bu ya. Itu video ini nanti kan kita share bisa. Iya, betul. Nanti bisa dilihat di stream. Oke. Ya, Baik, silakan Bapak kalau Ibu. enggak ada lagi, berarti kita berganti dengan siapa lagi sih? Lina, Bu. Nisi atau Lina nih? Lina ya. Lina dulu, Bu. Iya, silakan sih di moderator. Ya, itu dulu kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja nih Bu, Ina masuk. Iya, silakan. Resi moderatornya lagi. Oke, silakan Ibu Lina, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, baik. Ini di jadwal kita harusnya sampai jam 12, ini sudah jam 11:15. Jadi mungkin untuk membuat meeting tidak terlalu lama rasanya, mudah-mudahan waktunya lebih cepat jadi selesai sehingga kita bisa masuk ke materinya Bu Resi Pertiwi. Oke, baik. Saya akan share screen dulu. Oke, Bu Resi, sudah nampak ya Bu Resi? Share screen-nya? Terlihat Bu Lina. Oke. Langkah pertama
kita, tadi Bu Yanti juga sudah mulai sebenarnya mengawali cara membuat meeting ini, yaitu melalui kalender. Jadi langkah pertama Bapak Ibu untuk membuat meeting ini adalah mengklik kalender yang ada di barisan kolom sebelah kiri. Jadi ada di bawah assignment kalender. Yang di sini ada tanggal-tanggal yang bisa kita lihat. Dan Bapak Ibu bisa atur mau membuat meetingnya tanggal berapa dan jam berapa. Jadi ini di atas barisan atas ini adalah tanggal-tanggalnya. Kemudian yang barisan bawah ini adalah jam yang bisa kita tentukan untuk membuat meeting kita. Nah, di sini nampak meeting-meeting yang sudah ada di tim saya. Ini ada meeting yang sekarang sedang berlangsung. Kemudian ini meeting yang kita kemarin sudah ada di sini. Nah, untuk membuat meeting baru, kita misalkan masih di tanggal 7 hari ini, tapi kita buat meetingnya mungkin jam 1 nanti. Kita bisa saja klik di sini, di kolom ini. Di kolom, kita klik di sini. Nah, nanti kita akan langsung masuk ke tampilan yang seperti ini. Nah, tapi Bapak Ibu juga bisa membuatnya melalui, ini saya close dulu. Nah, bisa juga melalui ini, yang di kanan atas, New Meeting. Nah, ini bisa juga diklik. Nah, akan muncul tampilan yang sama seperti tadi. Jadi langkah pertama kita untuk membuat meeting ini adalah membuat judulnya terlebih dahulu. Jadi nama meeting kita apa? Misalkan saja mungkin ini rapat uji coba. Nah, kemudian di sini ada required attendance. Kita maksudnya bisa menambahkan teman-teman kita yang ada di organisasi yang sama atau dengan domain yang sama. Misalnya saya akan menambahkan Ibu Resi Pertiwi. Nah, di sini tinggal klik. Kemudian mungkin saya akan tambahkan Ibu Imelda. Nah, ini. Nah, mungkin mau menambahkannya lain juga boleh. Nah, kemudian ini kita bisa atur juga. Ini pertemuannya tanggal 7 Juli 2020. Jam 11.30 ini mungkin bisa kita ganti, mungkin kita maunya pertemuannya jam 1 siang nanti. Nah, jam 1, kemudian kita meetingnya sampai jam 2, misalnya 1 jam saja. Nah, itu. Jadi kita bisa lakukan itu. Hanya saja, walaupun kita sudah atur jadwal kita seperti ini, tetapi nanti ketika kita sudah sharing linknya, sebelum waktu yang sudah kita set ini, peserta bisa masuk juga. Sesudah waktu kita set pun, peserta juga masuk juga. Makanya ada kejadian kemarin, ada peserta yang masih bisa masuk ke dalam, akhirnya bisa berlama-lama. Dan Teams ini itu keunggulannya dibanding Zoom yang biasa, kita bisa menggunakan ruangan meeting itu selama mungkin. Kalau Zoom yang biasa saja kan 45 menit kita harus out. Kalau ini tidak, jadi bisa berjam-jam di sini. Kecuali kalau untuk Zoom yang berbayar, mungkin kalau Zoom yang berbayar itu bisa lama dan bisa juga pesertanya itu lebih banyak. Nah, kalau di sini pesertanya lumayan bisa banyak dan waktunya kemarin saja ada yang di dalam meeting yang hari pertama itu sudah 8 jam lebih, bahkan 11 jam di dalam, belum live. Nah, jadi Bapak Ibu nanti mungkin kalau sudah selesai meeting kita, ya tolong live, karena nanti mana tahu tertekan yang start record, akhirnya merekam, suara-suara terekam, dan itu masuk ke stream. Kalau masuk ke stream itu nanti semua sedunianya bisa mendengarkan hasil percakapan itu. Jadi tolong Bapak Ibu hati-hati sekali.
Lalu kita bisa juga menambahkan meeting kita ini ke dalam kelas-kelas yang sudah ada. Jadi ini bisa kita pilih kelas-kelas yang kita punya. Jadi kita mau menginformasikan meeting ini di mana. Jadi untuk sekarang mungkin saya masukkan ke kelas karena ini uji coba saja. Lalu ini deskripsi dari meeting, mungkin meeting kita tentang apa, mungkin di sini sedikit penjelasannya. Setelah itu kita klik send yang ada sebelah kanan atas. Send. Nah, ini dia rapat yang sudah kita setting tadi. Rapat uji coba. Jadi di sini tertulis nama yang membuat meeting tersebut. Jadi nama saya Rina Susanti. Nah, sekarang kita klik kembali rapat ini, rapat uji coba, dan kita masuk kembali ke tampilan yang tadi. Nah, kita ingin setting beberapa peraturan. Jadi kita bisa mengklik meeting option. Meeting option ini bisa kita klik. Ya, kita tunggu sebentar. Nah, di sini nampak tampilannya rapat uji coba dengan tanggalnya sudah tertulis di sini, yang membuat rapatnya siapa. Kemudian di sini ada pertanyaan siapa yang dapat masuk ke lobi rapat kita. Nah, di sini kita bisa pilih ada everyone, people in my organization, dan ada people in my organization, dan untuk everyone ini maksudnya siapapun yang mau dia memiliki akun Office ataupun tidak, mereka bisa masuk ke dalam meeting kita. Jadi kalau seandainya kita ingin melakukan pembelajaran dengan meeting ini dengan siswa kita, kita bisa saja menggunakan everyone ini karena mungkin siswa kita kan belum mempunyai akun Office ini. Jadi kita bisa menggunakan everyone. Atau kalau untuk yang meeting sekarang, bisa saja kita menggunakan people in my organization. Ini maksudnya yang mempunyai akun guru inovatif. Jadi ini bisa kita gunakan. Kemudian always let callers bypass the lobby. Ini maksudnya semua orang bisa masuk keluar masuk lobby tanpa izin. Jadi kalau kita di sini tertulis ini yes berwarna itu berarti mereka bisa keluar masuk tanpa izin. Nah, kalau ini berarti mereka harus minta izin dulu. Jadi yang membuat meeting harus mengizinkan mereka untuk masuk ke dalam meeting. Nah, ya, tapi kalau seandainya kita agak merasa repot memasukkan yang akan hadir dalam meeting, ya kita ketik saja yes. Kemudian announce when callers join or leave ini maksudnya ada pengumuman siapa yang masuk atau siapa yang keluar dari meeting kita. Jadi ada laporan. Biasanya kan waktu kita meeting ada tertulis itu ada si A masuk atau si B masuk, si A keluar atau si B keluar. Kemudian siapa yang mempresentasikan, who can present. Ini maksudnya siapa yang bisa share screen. Jadi di sini bisa kita atur juga. Di sini everyone berarti siapa saja yang ada di dalam meeting bisa melakukan share screen. Nah, jadi kalau kita ingin meeting kita berjalan dengan aman dan tidak sembarang orang yang share screen, kita bisa memilih mungkin specific people. Jadi kita bisa pilih siapa saja yang bisa. Misalnya karena saya tadi sudah memasukkan Ibu Resi Pertiwi, kemudian ada Ibu Imelda. Jadi saya nanti pas meeting ini berjalan yang bisa share screen hanya Ibu Resi dan Ibu Imelda. Nah, lalu kita save. Nah, dan berarti nanti ini sudah sesuai dengan apa settingan kita nanti untuk di meeting. Sekarang kita kembali ke tampilan edit meeting kita tadi. Nah, ini sebenarnya meeting kita ini sudah selesai. Tinggal kita men-sharing
link meeting kita tersebut. Cara sharingnya adalah di sini tampak join Microsoft Teams meeting. Jadi join Microsoft Teams meeting ini kita letakkan kursor di situ, lalu klik kanan, kemudian ambil copy link address. Nah, kenapa ini bisa langsung kita share? Tetapi kalau kita share langsung, Bapak Ibu bisa lihat di sini, kalau saya copy pastekan di sini, nah itu dia, sangat panjang sekali linknya. Jadi kalau kita sharekan seperti itu ke grup kah atau ke mana, kan tampilannya kurang menarik. Nah, langkahnya supaya jadi menarik, ya Bapak Ibu bisa pendekkan dengan menggunakan aplikasi online, bisa ada dua, biasanya sering dipakai ada dua, itu Bitly ataupun yang GG. Mungkin yang gampang GG dulu ya. Nah ini kita klik. Oke, kita klik ini sinyalnya. Nah, lalu kita copy pastekan ke sini. Kemudian kita kita klik customize link. Nah, di sini bisa kita tambahkan mungkin tadi rapat uji coba. Kita tulis saja rapat uji coba. Kemudian sort URL. Rapat uji coba. Oke, katanya di sini sudah ada yang menggunakan itu. Ya, link pad already access sudah ada, berarti kita ganti aja. Rapat 1 misalnya. Oke. Kita ganti dengan ya sudah juga. Uji coba IER aja, Bu. Oke, uji coba IER. Oke, sudah. Nah, ini dia. Jadi kita sudah dapatkan link yang akan bisa kita share ke grup atau ke kelas yang akan kita harapkan kehadirannya di meeting. Begitu, berarti ini sudah selesai. Jadi tinggal kita copy paste saja. Baik, mungkin demikian untuk materi membuat meeting. Saya kembalikan ke Ibu Resi Pertiwi. Oke. Berarti tadi kita udah berhasil masuk ke meeting, bikin meeting dan masuk ke meeting ya, Bu Lina. Cara mendownload daftar hadir gimana, Bu Lina? Karena saya yang host ya. Iya, berarti ke Bu Resi ya cara mendownloadnya. Oke. Stop. Karena kebetulan hari ini saya adalah host, saya yang membuat link meeting, maka saya dapat mendownload daftar hadir peserta. Oke, saya share screen. Oke. Nah, ini dia. Ini kan udah muncul lah. Sudah, Bu. Muncul. Sudah, Bu. Nah, sekarang kan kita lihat, kalau kita menjadi host atau yang membuat meeting, maka kalau kita klik participants di sini, akan muncul di sini ya, people. Maka ditunggu. Nah, ini di sebelah people ini ada tanda panah ke bawah, yaitu download. Kalau di layar Bapak Ibu tidak akan muncul karena bukan Bapak Ibu yang menyelenggarakan meeting kali ini, ya. Jadi karena sekarang saya yang menyelenggarakan, maka saya ada tanda download di sini, download attendance list gitu ya. Saya klik di sini, klik saja, itu otomatis akan terdownload ke desktop kita. Nah, itu dia cara mendownload daftar hadir yang akan menjadi tugas Bapak Ibu nanti salah satunya. Oke, lanjut ke sesi pertanyaan aja kita, Ibu Lina. Ya, Bu Resi lanjut. Ada satu lagi sih. Halo, ada satu lagi lagi Bu. sih.
Ya, Bu. Lina, bagi Ya, yang Bu. penyelenggara nanti masuknya bukan di tempat kita umumkan itu, tapi masuk dari kalender itu, ingatkan saja kawan-kawan ya. Mau masuk ke meeting, kita yang penyelenggara masuknya dari kalender. Dari pengumuman itu juga bisa kita masuk, Bu. Saya Bisa. Dari Yanti, link itu juga bisa kita masuk. lebih ke Mungkin apa ya? tambahannya begini ya. Kalau tadi Ibu Lina menambahkan saya di meeting, ya kan tadi ada add participants, lalu Ibu Lina memasukkan nama saya dan Ibu Imelda Yanti. Maka otomatis dalam kalender saya itu akan muncul jadwal meeting ini. Sedangkan meeting yang kita adakan sekarang itu di Bapak Ibu tidak muncul di kalender mungkin, ya, karena Bapak Ibu tidak saya tambahkan satu persatu ke dalam meeting yang saya buat, tapi meetingnya saya umumkan di kelas ya. Jadi diumumkan di kelas, Bapak Ibu masuk lewat kelas. Gitu ya. Kecuali kalau kita mau mengundang orang-orang tertentu, maka dia akan masuk ke kalender orang tersebut. Oke, kita lanjut sesi tanya jawab. Cukup Ibu? Ya, silakan. Bu Yanti. Silakan. Oke, ada yang mau bertanya? Oke, Pak Fetriadi, apakah ini tadi belum diturunkan tangan? Atau Pak Yunisman mungkin. Pak Yunisman aja dulu. Silakan Pak Yun. Silakan Pak Yun. Pak Yun. Pak Yun. Pak Yun bertanya. Dihidupkan mikrofonnya. Saya hidupkan. Bapaknya yang matikan, nggak bisa saya yang hidupkan. Pak Yun? Oke. Mungkin ada yang lain yang mau bertanya? Hefni Kairina. Mengenai... Oh ya, oke. Silakan nih Uni Hefni dinyalakan saja mikrofonnya. Oke, Assalamualaikum Desi. Salam. Kan ini kita kan mau mengundang peserta rapat. Dalam jumlah kita kan rencananya akan kita kan mau mengadakan rapat, kemudian kita akan mengundang peserta rapat itu dalam jumlah banyak. Apakah nanti kita harus memasukkan peserta itu satu-satu atau ada enggak cara-caranya? Oh gitu, oke. Nah, Oke, kalau misalnya kita langsung isi jawab ya, ini kalau kebetulan merangkap jadi moderator sekalian. Jadi gini, kalau misalnya peserta itu banyak dan bukan dalam kelas kita, kalau tadi kan saya kelas ya, saya share aja linknya di kelas gitu kan. Nah, sekarang pesertanya itu bukan saya tidak mungkin masukkan satu persatu gitu ya. Mungkin kita share linknya saja ke orang yang bersangkutan gitu, Uni. Share link saja, atau bisa juga kita undang satu persatu. Misalkan yang kita undang itu banyak, pasti dia ada organisasinya, gitu kan? Iya. Nah, ada enggak grup organisasinya? Kita share di situ. Misalkan dia ada grup WA-nya gitu kan? Nah, kita share di situ. Tapi kalau misalnya bukan satu organisasi tapi orangnya menyebar-nyebar ya otomatis harus kita masukkan satu persatu. Oh, gitu. Seperti itu. Ya. Oke. Terima kasih. Oke. Ada tambahan mungkin dari Ibu Lina atau Ibu Yanti? Udah cukup. Oke. Pak Yun masih mau bertanya Pak Yun? Ini Delvita Fadriana ini angkat tangan. Oh iya. Oke, silakan Wita. Assalamualaikum Uni, Bu Yanti. Salam. Ini Niresi. Jadi setelah penyampaian dari Uni tadi, kalau kita mau mengadakan rapat, walaupun
anak atau siswa belum punya akun, berarti tetap kita bisa rapat dengan anak gitu. Dengan membagikan linknya itu ya nih. Ya. Nah, jadi kalau kita mengadakan rapat khusus guru aja cukup dengan membagikan link di WA guru walaupun ada guru yang tidak punya akun, begitu ya nih? Iya bisa. Cuman bisa. ingat tadi di meeting optionnya, harus kita pilih everyone tadi ya. Everyone tadi. Ya. Oh Meeting gitu. option. Soalnya gini nih, memang sekolah belum punya apa gitu. Apa kemarin yang Belum ini baru deploy ya. dibicarakan tadi. Ya gitu. Ya. Ya, makasih Uni, Bu Yanti. Ya, Assalamualaikum. Pak Syahrudin. Oke, silakan Pak Syahrudin. Pak Uncu. Pak Syahrudin. Pak Syahrudin mau bertanya? Mungkin terpencet. Mungkin Ibu angkat tangan. Iya. Lanjut. Tapi mic-nya terbuka. Pak Syahrudin? Kita lanjut aja, Bu. Iya, lanjut. Nah, kita ganti ya. Berarti materi lesi lagi, Bu. Iya. Ibu yang silakan. Oke. Silakan dioper ke Ibu. Iya. Terima kasih Bu Lina ya. Nah, sekarang sesi yang terakhir hari ini. Semoga dilancarkan kita dengan sinyal ya. Sinyal. Silakan sih. Oke, Bu. Oke. Kebetulan pada hari ini saya ke bagian materi kelas notebook. Nah, udah terlihat screen sih, Bu? Sudah. Nah, ya. Nah, jadi di sini tadi kan seperti yang dijelaskan Ibu Yanti ya. Kita ada kelas notebook yang otomatis terintegrasi ke Teams ini ya. Jadi kelas notebook itu dia merupakan aplikasi yang bisa kita pakai secara terpisah ya. Jadi kelas notebook saja atau Teams saja kita pakai itu bisa ya. Dan bisa pula kalau kita kawinkan keduanya itu bisa lebih bermanfaat lagi seperti itu ya. Nah, jadi kalau kita membuat sebuah kelas itu otomatis pada channel general, kita lihat salah satu kelas ya, yang tadi saya udah coba buat kelas baru khusus untuk materi notebook ini. Oke, ini dia. Nah, ini. Di sini saya punya 2 siswa, yaitu Ibu Lina dan Ibu Yanti ya. Nah, maka kita lihat, ini belum ada saya apa-apakan kelasnya ya. Otomatis ini tadi terbentuk ya, general, post, file, kelas notebook, assignment, sama grades ya. Kalau misalnya bahasa Indonesia di sini berarti buku catatan dan tugas gitu. Nah, maka ini dia yang mau kita bahas sekarang yaitu kelas notebook yang letaknya yaitu selalu di general ya. Kelas notebook ini bisa kita buat sendiri dari aplikasi yang di office.com. Nah, kalau kita buka office.com yang pertama, ini dia tadi kan aplikasi. Ini dia. Kita bisa ketemu kelas notebook. Mana dia? Ini dia paling atas ya. Ini dia aplikasi kelas notebook. Jadi kita bisa buka di sini. Itu kalau kita mau bekerja terpisah dengan kelas notebook, ya kita tinggal create a class notebook. Cuma kalau kita memulai dari sini, itu kita akan harus menambahkan siswa kita satu persatu. Itu kan agak repot lagi. Sementara siswa kita sudah ada di Teams. Makanya saya lebih prefer langsung menggunakan kelas notebook dari Teams. Ya. Nah, kita lihat bagaimana cara kita menggunakan kelas notebook di Teams itu. Ini tadi. Oke. Kita lihat tadi
kelas yang saya khusus buat ya, ini tadi kelas materi, kelas notebooks. Nah, di sini tadi ya. Nah, ini kita untuk pertama kali kita membuat kelas, maka di kelas notebook ini akan muncul seperti ini. Give student a private space for notes dan bla 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 gitu ya. Nah, dia belum terbentuk kecuali kalau Bapak Ibu sudah mengklik ini set up OneNote class notebook. Jadi class notebook ini juga dia yang aplikasi kemarin kita punya OneNote. OneNote itu kan kita punya private, punya kita pribadi. Nah, sekarang ini buku catatan bareng-bareng satu kelas gitu. Kalau yang kemarin kita catatan pribadi kayak diary gitu. Nah, kalau sekarang kita catatan untuk satu kelas. Nah, tinggal kita set up di sini, kita klik di sini. Maka akan ada dua pilihan, yaitu blank notebook dan from existing notebook ya. Jadi maksudnya kenapa ada existing notebook seperti ini? Kan misalkan gini ya, semester ini misalkan saya sudah punya catatan kelas yang rapi, yang lengkap seperti itu. Misalnya kelas 10 IPS 1. Nah, nanti kelas materi yang akan saya ajarkan itu kan berlanjut ke kelas 11. Materi-materi kelas 10 itu bisa kita lanjutkan saja di sini. Jadi kita ambil materi from existing. Jadi kita buat kelas baru, tapi materi yang lama itu kita tinggal comot lagi dari yang tahun lalu. Itu kalau kita udah pernah membuat kelas notebook tahun lalu seperti itu ya. Atau kalau kita belum pernah, tentu kita pilih yang blank ya, yang kosong. Nah, ini dia. Maka akan muncul ada 3 pokok di sini di dalam kelas notebook ini ya. Yang pertama ada bagian collaboration space, yang kedua content library, yang ketiga students notebook. Nah, yang ketiga ini beda-beda fungsi. Semuanya adalah catatan, tapi beda-beda fungsi. Apa bedanya? Dari kata-kata collaboration, di sini kita bisa tahu ya. Kalau collaboration berarti semua orang bisa bekerja gitu ya. Nah, berarti di collaboration space ini guru bisa mengedit, student juga bisa mengedit ya, siswa juga bisa. Jadi di sini untuk kita berkolaborasi, siswa dan guru bisa mengedit-edit apa-apa yang ada di sini. Nah, sedangkan content library itu pustaka konten kalau bahasa Indonesianya itu tempat kita mengupload materi ya, materi. Kita kan tidak ingin materi diacak-acak juga sama siswa gitu ya. Jadi siswa cuma bisa melihat tapi tidak bisa mengedit. Yang mengedit cuma guru. Jadi ketiga section ini ya, guru bisa mengedit semua, punya akses semua, sedangkan siswa terbatas. Kalau di sini dia bisa mengedit, bisa melihat. Kalau di sini dia cuma bisa melihat. Lalu ada lagi yang ketiga, student notebook. Nah, student notebook ini merupakan privasinya siswa, ya. Jadi dengan kita membentuk ini, otomatis itu setiap siswa dia punya catatan dia sendiri. Sama kayak kita di kelas, ya, siswa sendiri-sendiri kan punya catatan sendiri ya. Nah, di sini dia secara digital gitu di catatannya. Jadi catatan siswa itu siswa lain nggak bisa lihat, tapi guru bisa lihat. Guru boleh lihat gitu ya. Sementara siswa lain tidak bisa. Beda dengan collaboration space tadi, ini siswa bisa edit di sini, siswa lain juga bisa lihat yang dia kerjakan seperti itu. Kalau di student notebook itu masing-masingnya siswa. Ya. Nah, oke, kita next. Nah, ini dia. Kita ingin di tampilan siswa itu nanti ada buku-buku apa saja ya. Ya, seperti biasa kalau di awal tahun tuh kan suka kalian siapkan buku catatan. Ya, berarti ini buku catatan. Apalagi biasanya yang harus ada buku tugas biasanya ya. Terus kalau kita belajar di rumah ini mungkin nggak ada PR ya karena semuanya di rumah. Ya, jadi tidak ada pekerjaan rumah. Jadi kita tugas aja ya, buku catatan, tugas sama mungkin kuis satu lagi ya. Kuis. Oke. Nah, saya tidak mau, ini saya inginnya siswa saya cuma punya 3 macam buku, nggak banyak-banyak. Jadi saya delete aja 1. Nah, atau saya mau tambah, saya mau 5 macam siswa. Ya, kita tinggal add section saja di sini. Ya. Nah, oke.
kalau kita klik create, maka akan terbentuklah buku kelas tadi ya. Tinggal kita nanti mengisi-isinya. Getting your class notebook ready katanya ya. Tunggu. Oke. Bersabar dulu. Innallaha ma'as sabirin. Oke, ini dia. Nah, dia selalu akan ada nih. Nah, selamat datang dulu sama kita gitu ya. Welcome to class notebook katanya ya. Dia ulang lagi yang tadi. Student notebook ini gunanya, content library ini gunanya, collaboration space ini gunanya seperti itu ya. Nah, ini dia. Nah, kita mau lihat nih kalau kayak buku itu kan ada bab, ada halaman ya. Nah, kita klik di sini. Aduh, ini kok sempit ya, saya nggak bisa lihat ya. Kita bisa lebarkan di sini, kita bisa expand ini. Ada tanda ini. Oke, nah dia agak lebar, jadi dia agak leluasa kita melihat. Nah, di sini dia, karena saya punya 2 siswa tadi, maka kedua siswa saya di sini muncul. Ibu Imelda Yanti dan Ibu Erlina. Sementara kalau saya bikin di kelas yang lebih, misalnya ada 10 siswa, berarti di sini akan muncul nanti 10 siswanya. Ya. Nah, ini ada collaboration space tadi. Ini kalau kita mau isi, nah kita klik saja di sini. Nah, ini. Tuh, ini apa ya getting started? Ini kan cuma ucapan selamat misalnya gitu ya dari selamat bergabung dari apa Microsoft. Saya nggak ingin ada ini agak mengganggu. Ya bisa kita delete gitu ya. Tinggal kita klik kanan di sini, delete page. Nah, yakin mau delete? Katanya ya yakin permanen delete. Oke. Nah, sekarang saya mau tambahkan saja. Kalau mau tambahkan ini di bawah ada tanda tambah page. Nah, ya. Add page. Oke. Nah, kasih namanya di sini. Dilihatkan seperti itu. Nah, nih. Misalnya kan kita kasih nama apa ya? Kalau ini tadi collaboration space ya. Collaboration space misalnya diskusi ya. Nah, diskusi 1 misalnya. Ini tanggalnya akan otomatis. Nah, di diskusi 1 ini kita bisa tulis apa saja, apa yang mau didiskusikan. Ya, jadi tinggal klik-klik. Nah, di sini kita bisa buat. Misalkan saya mau beri instruksi, bacalah misalkan apa ya. Apa ya, misal kita mau brainstorming dulu di kelas ya, berikan pendapatmu misalnya tentang apa ya pelajaran kita misalkan barisan aja lagi, saya suka barisan terus. Barisan aritmetika misalnya ya. Sebentar. Nih. Dah. Itu nanti otomatis kalau siswa membuka kelas ya, dia kelihatan sama mereka tulisan ini ya. Dia bisa ngetik di sini, diketikkan di sini apa pendapat mereka. Ya, jadi nanti misalnya kita perintahkan berikan nama dan kelas. Ini untuk collaboration space tadi ya. Jadi di sini kita bisa kayak brainstorming, kita bisa guru bisa ngetik di sini, siswa lain bisa di sini, semua anggota kelas bisa melihat ke dalam sini ya. Lalu kita lanjut kalau kita untuk pertemuan selanjutnya mungkin ada diskusi yang lain, kita tinggal tambah page di sini ya. Atau mau ada lagi yang dibicarakan atau dibahas bersama, kita tinggal tambah page di sini. Oke.
Nah, ini sekarang kita masuk ke content library. Seperti saya bilang tadi, content library ini cuma bisa diakses oleh guru dan siswa hanya bisa melihat. Maka di sini kita bisa tambahkan, kita mau masukkan materi atau apa gitu ya. Nah, ini saya buang aja yang ini. Getting started-nya, saya mau tambahkan materi 1 misalnya. Ya. Materi 1. Lalu kita bisa masukkan di sini apa saja, bisa file, kita berupa attachment atau file printout. Apa bedanya file as attachment atau file printout? Ini nanti kalau di as attachment berarti dia sebagai lampiran, nggak muncul di layar ini ya. Tapi kalau sebagai printout, nah itu dia tertempel ke sini ya. Kita cobakan aja. Nah, ini kan akan terkonek ke komputer kita. Ya, dari materi. Misalnya RPP saja saya masukkan sini, oke. Nah, kita insert. Maka file kita tadi akan masuk ke dalam ruang konten tadi ya. Apa tadi? Pustaka konten atau content library. Nah, di sini dia materi 1, nampak sama siswa. Tapi siswa cuma bisa lihat-lihat di sini, tidak bisa edit-edit atau ganti-ganti. Nah, nanti siswa kan punya masing-masing, dia punya buku tugas, buku catatan, buku kuis ya. Buku tugas, buku catatan, buku kuis, seperti itu. Bisa dia mengerjakan tugas di sini ya. Nah, siswa bisa mengerjakan, Ibu Melda Yanti nanti mengerjakan tugas dia buat di sini gitu ya. Saya bisa lihat, nampak di sini nanti gitu. Nanti kalau di buku tugas siswa ini kan guru bisa ngasih komentar ya. Nah, kan nanti Ibu Imelda, nah bedanya tampilan di siswa dengan di guru nanti dalam kelas notebook ini cuma di bagian ini. Jadi yang bagian 2 ini siswa nggak bisa membuat ya. Siswa dia munculnya cuma content library sama catatan mereka. Atau nanti kita buka di kita sebagai siswa ya. Oke, biar enggak ragu nanti. Nah, ini sebagai guru akan muncul 3 ini. Collaboration space, content library, sama buku catatan masing-masing siswa. Seperti itu. Ya, mau misalnya siswa mengetikkan tugasnya di sini, misalkan tugas 1. Ini tadi buku catatan, buku tugas, betul buku tugas. Misalnya Bu Yanti mau mengerjakan tugas di sini ya. Tugas 1. Lalu misalkan dia mau melampirkan, berarti misalnya dengan ini, atau mau berupa file gambar juga bisa, atau berupa foto dari kamera langsung juga bisa ya. Nah, atau dari apa ya, simbol apa, secara online juga bisa ya. Jadi tugas itu pokoknya di sini mau sumbernya dari mana bisa kita masukkan di sini, mau dari komputer kita atau mau dari secara online gitu ya. Nah, form online atau dari file seperti itu. Oke. Sekarang kita lihat ya, bagaimana tampilan dari kelas notebook ini kalau kita menjadi siswa. Nah, berarti saya cari dulu kelas di mana saya menjadi siswa. Kalau enggak salah itu saya menjadi siswa di sini, di inilah kelas Ibu Yanti. Oke, ini. Nah, ini ada kelas notebook. Nah, ini dia. Hanya collaboration space, pustaka konten. Nah, seperti ini. Cuma muncul catatan saya saja. Tidak muncul catatan siswa-siswa yang lain. Itu bedanya. Oke. Jadi intinya begini.
kelas notebook ini bisa kita pakai sendiri ya, karena di sini bisa kita masukkan materi juga kayak di Teams kan, bisa juga kita ngasih tugas di sini, bisa juga kita menilai langsung seperti itu ya. Bisa juga kita padukan seperti itu. Kalau dipadukan, kalau menurut saya mungkin agak bingung juga siswa nanti ya. Tugasnya ada di assignment muncul, terus di dalam apa juga muncul. Jadi mungkin siswa agak ragu, mungkin bisa juga kita pakai salah satunya saja gitu. Oke. Saya rasa seperti itu saja. Saya kembalikan ke Ibu Yanti, mungkin ada yang mau bertanya. Ya, terima kasih Bu Resi atas penjelasannya. Silakan kawan-kawan yang halo, dengar suara saya? Halo? Halo. Halo, dengar suara saya sih? Dengar, halo, Bu. Oke. Silakan kawan-kawan yang mau bertanya, ada Bu Yen, ada Bu Ulfa, ada Ibu dari Lintau, dari Bukit Tinggi, silakan. Ada Bu In, silakan. Sekarang siapa yang lagi share screen, Bu? Siapa itu? Bukan sih Berarti tadi bukan, itu. Iya, bukan apa Resi tadi muncul. Itu yang tadi tampilan Resi tadi. Berarti nggak nampak tadi, Bu, Resi masuk ke kelas itu? Ke kelas ada tadi, itu yang muncul gitu. Sekarang siapa nih yang share screen? Akhir-akhirnya terputus nih. Enggak apa nampak. Yang terakhirnya tertutup ya, nih. Yang soalnya putus. ada yang mengambil alih saya share screen. Coba yang dalam kata kotaknya ini ada tanda silang, tolong dimatikan. Ini siapa ya? Yang dekat mikrofon ya. Apa ya lagi? Sandi tadi tampil sharing. Oke. Pak Is, mohon ada kotak itu yang ada panah-panah ke tolong ya, Bapak. Udah lama terambil alih screen saya tadi. Baru, Ci. Baru. Ya. Berarti masih nyambung lah ya. Sama Masih. itu tadi saya kaget juga kok ada ini gitu. Apa-apa. Oke, silakan. Yang mau bertanya silakan. Ada yang mau bertanya? Ini siswa kita enaknya begitu sih. Mereka jarang bertanya tapi mengerjakan mereka bertubi-tubi gitu. Nah, jadi ini dikasih apresiasi. Ya. Jadi kelebihannya mungkin kayak OneNote kelas notebook ini, kayak siswa itu nggak perlu bawa buku banyak-banyak ke sekolah seperti itu ya Bu ya. Jadi semuanya di digital gitu. Cuman karena sekarang kita semuanya di rumah juga gitu ya. Ya mungkin kita pakai salah satunya saja, apakah Teams atau kelas notebook gitu. Tapi kalau kita misalkan sekolah seperti biasa, mungkin bisa juga kita manfaatkan ini untuk catatan digital seperti itu. Oke. Bagaimana yang lain? Ada yang bertanya? Kalau tidak, kita simpulkan. Gimana sih? Sudah hampir jam 12. Ya. Oke, Bu. Ayo, Pak Petri. Ya, silakan. Masih angkat tangan. Ini masih ada. Baru Triadi. kayaknya. Tadi. Terima kasih, Bu. Ya. Bu Risi. Iya, Pak. Berarti dalam notebook kelas ini kita bisa melampirkan file luar. Contohnya, Bu, misalnya ada server flash, bisa kita tampilkan, Bu? Kita bisa lampirkan? Kalau filenya itu berupa aplikasi gitu, Pak? Iya, contohnya kan ada software kita ingin mengadakan kuis misalnya, ya. Ingin mengadakan kuis, ada software namanya Quiz Creator. Quiz Creator itu nanti berbentuk flash dia. Bisa ya? Oh, bisa, Pak. Bisa. Bisa, Bu. Atau setidaknya linknya itu mungkin dilampirkannya, Pak. Linknya di situ. Kalau Quiz Creator itu atau dia di embed bisa enggak, Pak? Office Creator tuh bisa di embed enggak, Pak?
Begitu ya. Nanti kita coba di sekolah Bu ya. Di SMA Embed. 5, Bu Oke, ya. Pak. Kayak kita di blog, Pak, kan Iya. ada form ya, kayak Microsoft Form, itu bisa kita tempelkan. Jadi kita klik apa tadi nanti embed itu, sematkan gitu istilahnya, Pak. Jadi dia Iya, iya. aplikasinya aplikasi bukan Microsoft gitu, tapi Ya. kita sematkan di situ gitu. Kayak Quizizz kalau nggak salah bisa gitu, Pak. Nah, Quizizz Quizizz. bisa. Kalau Quizizz kan online Bu. Kalau ini dia berupa file Bu. Oh, berupa file gitu, File Pak ya. filenya flash Bu. Bisa saya rasa. Berupa bentuk flash, karena saya belum Ya. mencoba, saya nggak bisa tahu pastinya. Sebaiknya kita cobakan gitu, Pak. Nah, nanti kita coba di SMA 5 Bu ya. Insya Allah, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di SMK kami juga boleh dicobakan nanti sih, SMK Ya, Bu. Limpau, SMK 1. Nanti berbagi kita Bu ya. Oke, terima kasih Pak Triadi. Ya, Bu, sama-sama. Kalau tidak ada yang bertanyaan nih, Rusda Masyhudi, silakan Ibu. Matikan dulu, Ya, hidupkan makasih. mikrofonnya. Ya. Ini Bu, tadi saya terdengar tadi ada kata-kata dunia gitu ya. Tahu seisi dunia gitu maksudnya. Yang tadi saya dengar kalau di record nanti tahu orang semuanya gitu. Ini sedunia. Maksudnya di mananya itu Bu, itu maksud saya. Kemudian berarti kalau misalnya bisa orang tahu itu berarti rapat-rapat penting tidak bisa kita gunakan dengan Teams itu maksudnya. Itu aja Ibu. Iya. Silakan Ibu Lina. Itu pertanyaan Ibu Lina itu untuk Bu Lina. Oke, iya. Gini Bu Rusda, kalau seandainya memang itu rapat-rapat penting kan kita tidak perlu merecord rapat kita. Itu kan kalau kita merecordnya. Jadi kalau memang itu penting dan tidak bisa tidak boleh diketahui, ya udah berarti kita tidak klik start recording itu. Begitu Bu Rusda. Jadi yang merecord ini orang-orang yang dalam ikut rapat itu ya? Iya, benar sekali. Dan ini hasil rapat ini bisa yang setelah video yang sudah direcord itu bisa kita lihat di stream. Bisa orang melihat semuanya? Iya, bisa. Di stream. Jadi kalau memang penting ya tidak usah kita record gitu. Oke, terima kasih Bu Ina. Iya, Bu Rusda. Ya, sama-sama Bu Rusda. Berarti mungkin di sini orang pusat kan ingin tahu juga kegiatan kita, makanya kita rekam supaya mereka lihat antusiasme kita dan kita trainer nih udah bisa belum menerangkan. Kalau belum mungkin kami diberikan pencerahan lagi. Secara juga ada tambahan juga ya Bu ya. Di situ kita juga harus informasikan kalau meeting ini direkam. Jadi kita harus minta izin dulu. Memang ada itu informasinya. Iya. Oke, Bu Diana Risa sepertinya angkat tangan. Silakan Ibu Diana. Ya, Assalamualaikum Bu Yanti, Bu Lina, Bu Resi. Ini kemarin kan ada Bu Yanti pas terakhir. Kita tinggalkan grup ini, kita keluar dari meeting ini, tapi kita tunggu dulu pada keluar semua, kan gitu ya Bu? Ya. Apakah mesti seperti itu Bu? Kadang mungkin ada di antara anggota meeting kita itu yang di dalam grup itu lupa untuk meninggalkan kelas, itu bagaimana Bu? Silakan. Oh ya, itu dari saya ya? Ya, oh ya, kami Ibu ya, kami sering seperti itu ya. Karena kami kan mendownload daftar hadir kawan-kawan. Kalau kami download saja, berarti kawan-kawan masih di ruangan. Itu sebenarnya etika saja itu, etika. Jadi artinya begini, ada yang tidak bisa keluar. Kadang-kadang kawan-kawan masih ingin berdiskusi dengan kawan yang lain, mumpung masih ketemu di sini kan, di dunia maya ini. Makanya kami beri kesempatan. Nah, jadi kalau tidak mau kami mengkat habis, kalau tutup langsung, kawan-kawan itu nggak bisa tinggi. Nah, makanya kami minta izin. Silakan Ibu, silakan keluar. Oke, kadang-kadang, nah ada kawan kita yang tidak bisa keluar. Jadi kami kasih tahu, Ibu masih ada yang ditanya ke kami atau bagaimana? Oh, tidak bisa keluar nih, apa yang mau kita tekan? Nah, seperti itu. Ya Ibu Diana ya. Gitu. Ya. Iya. Makasih Bu. Iya, sama-sama. Sepertinya Bu Hasniati angkat tangan, silakan Uni. Ya, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan Ibu Yanti. Ya. Hanya untuk
memperkuat kembali, kemarin di-share di WAG Guru Penggerak Tanah Datar itu, redeem code. Nah, redeem code ini mungkin perlu Ibu Yanti ulang menerangkan mungkin kepada kami yang kurang-kurang paham yang seperti saya lah umpamanya. Atas penjelasannya, terima kasih. Iya, sama-sama Uni. Nah, berarti kalau redeem code itu adalah kode yang diberikan oleh penyelenggara, berarti dari pusat kami mendapatkannya dari master trainer kami. Ini yang akan kita tebus kalau kita mengadakan kegiatan. Tapi sampai hari ini redeem code belum dapat. Jadi kata Ibu penyelenggara kemarin katanya tidak apa-apa nanti kita sekali jalan dia menebusnya katanya. Jadi jangan khawatir. Nah, cara menebusnya kita masuknya di Microsoft Education Center nih. Nah, nanti yang secara free nanti kirimkan screenshotnya sehingga kita bisa karena kalau di sini nanti mungkin kawan-kawan sudah bisa sebagian nanti kita jawabkan aja ya nih pokoknya paling mudah memasukkan redeem dikasih job nanti saya tanda-tandai nanti. Oke, terima kasih. Sama-sama Bu Yanti. Ya, Delvita Fadriana silakan. Terima kasih Bu Yanti. Iya. Ini sebenarnya pertanyaan ini dari kemarin lagi, tapi lupa bertanya tentang keamanan akun, Bu. Apakah ada atau sudah pernah ada kejadian kalau akun ini dibajak atau gimana? Bagaimana jika terjadi pada kita? Ini kan tidak yang passwordnya memang kita yang tahu, tapi apakah kalau memang kejadian seperti itu, bagaimana solusinya kira-kira itu, Bu? Iya, terima kasih. Mungkin nanti Resi bisa menambahkan ya. Di kemarin waktu acara pembukaan kemarin juga sudah dijelaskan oleh Pak Obed kemarin bahwa aman sekali akun guru. Maaf Bu, nggak bisa masuk kemarin Bu. Oh gitu. Nah, iya Bu. Jadi insya Allah akun kita ini diamankan oleh Microsoft gitu. Karena mereka yang bikinkan kita. Jadi insya Allah sampai hari ini sudah lama ini kita yang baru menerima materinya. Orang sudah mulai 2017 kawan saya sudah bergabung itu. 2016 juga masih sudah ada rasanya. Nah, jadi kita memang sampai hari ini insya Allah tidak ada yang bermasalah. Tidak sama dengan Zoom katanya ada, tapi tidak juga itu hanya persaingan bisnis saja mengatakan ada ini. Jadi aman Ibu Delvita. Silakan sih. Ya, terima kasih Bu. Ya. Mungkin saya tambahkan dikit boleh Bu? Ya boleh. Jadi seperti ini. Kalau akun yang merek raksasa yang sebelah ya, itu kita kan bisa bikin akun personal ya. Nah, di situ sebenarnya yang letaknya lebih rentannya itu. Makanya Microsoft itu benar-benar menjaga sekuritasnya gitu ya. Dengan makanya untuk membuat akun personal itu tetap kita harus berbayar ya dengan jaminan keamanan seperti itu. Nah, seperti akun yang Bapak Ibu miliki sekarang itu adalah akun yang terdaftar atas nama Guru Inovatif. Jadi kita berada di bawah sebuah organisasi gitu ya. Jadi kalau di bawah organisasi itu akan lebih lebih jelas orang-orangnya siapa, tidak bisa sembarang-sembarang orang saja bikin, tidak mungkin ada akun palsu seperti itu. Nah, jadi di situ juga letak keamanannya. Makanya sampai saat ini mungkin Microsoft belum bisa menggratiskan akun personal mungkin untuk alasan keamanan ini. Saya rasa gitu. Oke, Bu. Oke, terima kasih. Terima kasih Uni. Iya, sama-sama. Sepertinya tidak ada lagi pertanyaan ya. Ya, sudah saya scroll ke bawah, tidak ada lagi yang angkat tangan. Ya. Oke. Kalau begitu bisa kita selesaikan kegiatan kita hari ini Si dan Lina dengan nada Ibu kasih tugas ditegaskan lagi. Boleh? Halo? Ya, Bu. Ya, Bu. Ya. Ya, lanjut, Bu. Oke. Untuk kawan-kawan semua, tugas kita sampai hari ini semua. Nanti saya pindahkan ke pertemuan 2 tugas tersebut. Sekarang tugas yang saya tulis itu ada di general, di umum. Nah, yang pertama kawan-kawan membuat kelas dulu. Kelas
minimal 5 orang lah, enggak apa-apa, 5 orang anggotanya. Silakan bikin kelas namanya, silakan. Ikonnya bikin yang menarik. Kemudian lagi tentu ikonnya bukan gambar kita sendiri karena namanya itu kelas. Kelas itu adalah semacam kegiatan lah kita di sana. Kemudian masukkanlah kami nanti sewaktu input anggota, siswanya, masukkan kami yang nomor 1 dulu supaya nanti terbaca langsung di atas. Jadi untuk kawan-kawan saya yang dengan saya itu ada, kemudian dengan Bu Esi, silakan, dan Bu Lina juga silakan masukkan anggotanya satu-satu. Nggak usah kami ketiganya masukkan. Kemudian nanti di dalam tim tersebut bikin materi 1 boleh seperti tadi. Materi 1, kemudian lampirkanlah materinya, tertulis boleh, ambil dari materi kita yang ada di laptop atau dari YouTube seperti tadi. Nah, khusus untuk pengawas, boleh ambil materi tentang kepengawasan. Silakan. Kemudian yang ketiga, dibuat link untuk rapat. Nah, link rapat dengan ketentuan yang diterangkan Ibu Lina tadi. Kemudian adakan rapat, silakan dengan kawan-kawan tuh nanti kerjasama saja kapan supaya tidak bentrok-bentrok rapatnya, silakan. Karena sebentar saja tidak apa-apa. Kemarin kami hanya setengah jam saja atau 1 jam, setengah jam boleh. Nah, yang penting nanti kawan-kawan bisa mendownload attendance list-nya. Cara nanti penyelenggara yang mendownload, yang punya kelas, kemudian nanti dipanah ke bawah tadi. Mungkin itu tugas kita hari ini. Semoga kawan-kawan bisa sedikit bisa menerima. Kalau tidak bisa banyak menerima, nanti kami akan menerangkan lagi di dalam grup kita masing-masing atau di dalam grup diseminasi. Itu saja, silakan. Sudah selesai. Saya kembalikan ke moderator yang pertama tadi. Halo. Bu Lina? Halo. Tugasnya terdengar tadi sih? Ada, Bu. Ada. Nah, silakan Bu Lina ditutup. Saya kembalikan Bu Lina sebagai moderator. Oke, Bu Yanti. Demikianlah Bapak Ibu materi kita hari ini dan juga tugas yang sudah disampaikan oleh Bu Yanti tadi. Jadi untuk tugas ya Bapak Ibu bisa saling kerjasama. Untuk pertemuan besok kita mulai acaranya jam 10. Kalau bisa sebelum jam 10 gitu kita sudah ada di ruangan meeting kita. Kemudian untuk mengingatkan lagi, untuk link meetingnya besok akan di-share di pertemuan 3 ya Bu Yanti ya? 3 ya. Ya, karena tadi sepertinya ada juga teman-teman kita yang salah masuk ruangan meeting. Dilihat tadi pas di pertemuan 2 itu ada beberapa buah meeting, jadi pas saya lihat ada join-nya 4 gitu. Jadi ada teman-teman yang sepertinya salah masuk. Jadi besok yang akan Bapak Ibu klik itu adalah link yang atas nama Bu Dra Imelda Yanti. Jadi lihat dulu siapa yang nge-share linknya. Kalau itu yang atas nama Bu Imelda, itu yang kita klik. Jangan ke atas yang lain. Mungkin nanti ada yang nge-share ke sana gitu kan, coba-coba akhirnya nge-share ke situ gitu. Nanti kacau jadinya. Begitu Bapak Ibu. Jadi kita tutup kegiatan kita hari ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak. Bu Resi, stop recordingnya. Kami pamit ya. Sama-sama Uni. Ya, pamit dulu ya.